Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, dan Staf Sus Menteri Perhubungan Bidang SDM dan Kehumasan Adhita Irawati. Saya ke Pak Yusri dulu. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Yusri. Ibu Dita. Selamat malam, Mbak Anissa. Malam, Pak Yusri. Baik, Pak Yusri sudah mendengar kami? Ya, dengar. Alhamdulillah. Baik, Pak Yusri, seperti apa skenario arus mudik dan juga arus balik jika terjadi penumpukan kendaraan, Pak? Terima kasih. Selamat malam, Mbak Anissa. Kita bersama-sama dengan stakeholder ya terkait ya dalam hal ini teman-teman dari perhubungan, dari jasa marga sudah mengeluarkan SKB yang berisi tentang pembatasan angkutan kendaraan khususnya Sumbu 3 ya, yang insya Allah tanggal besok ini sudah kita berlakukan untuk Sumbu 3. Pengecualian untuk sembako, kemudian juga bahan bakar dan lain sebagainya memang sudah kita setiap tahun yang kita laksanakan. Cuman yang memang kita harapkan sekarang ini para pemilik kendaraan supaya mematuhi aturan SKB yang ada karena terkendala sekali kalau memang berjalan. Kemudian ada beberapa rekayasa juga yang kita lakukan. Ya, contohnya kontraflow, one way, dan pembatasan kendaraan dengan ganjil genap. Termasuk juga ada delaying system ini, untuk rekayasa arus lalu lintas yang akan menuju ke pelabuhan, Mbak, dan penyiapan buffer zone ini. Okay. Nah, ini yang menuju ke pelabuhan. Ini semuanya sudah kita siapkan dari awal untuk mengantisipasi sebelum terjadinya kepadatan. Jadi sebelum volume kendaraan pada puncaknya, contohnya 100% mengisi kapasitas pada jalur, maka pada angka yang ditentukan oleh traffic counting ya, atau 60% lah, kita sudah mengambil langkah-langkah persiapan perambuan-perambuan dan melakukan rekayasa. Kami juga menyiapkan helikopter untuk evakuasi, juga pengurai. Kami siapkan ada 500 motor untuk pengurai kemacetan lalu lintas. Ini satu antisipasi kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman stakeholder terkait. Begitu, Mbak Anissa. Baik, Pak Yusri, salah satu biang kemacetan atau penumpukan kendaraan di jalan tol itu kan biasanya di rest area ya, Pak ya. Kami mendengar bahwa polisi telah menetapkan peraturan bahwa kendaraan tidak boleh lebih dari 30 menit. Nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Makasih, himbauan itu sudah kita laksanakan sebenarnya. Sudah banyak melalui media sosial. Sudah ada pengalaman kita bahwa beberapa rest area yang jadi titik capek ya, titik mereka istirahat semuanya, seperti yang kami ambil contoh saja di kilometer 57. Ini jadi polemik terus. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan asosiasi rest area untuk kita mengatur minimal toa-toa lah, karena kita kasih waktu 30 menit mereka istirahat. Kita sampaikan, edukasi kepada masyarakat bahwa gantian masih ada lagi para pemudik-pemudik yang lain yang akan beristirahat atau buang air kecil lah atau isi bahan bakar. Nah, ini terus kami. Nah, kami tempatkan di situ Sabara, Brimob, bersama-sama dari teman-teman dari perhubungan, dari pemerintah daerah, termasuk juga teman-teman dari rest area-nya menyiapkan semua orang-orang juga itu membantu menyampaikan kepada masyarakat. Di satu sisi di masuknya pun kami sudah siapkan pagar betis di situ untuk bisa mengarahkan kepada masyarakat pengemudi ini kalau memang sudah penuh, termasuk di keluarnya juga karena yang kita takuti sekarang mereka berhenti di bahu jalan. Ini yang terus kami himbau ke masyarakat karena ini terjadi kepadatan. Karena ada beberapa rest area memang yang jadi titik krusial untuk ininya. Iya. Termasuk juga mungkin yang perlu kita antisipasi juga ini kan sekarang lagi cuaca nih, Mbak. Iya. Cuaca ini kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian kita siapkan juga di situ alat derek, kemudian juga pompa untuk ininya kalau memang terjadi genangan air, bahkan kalau ada longsor segala sudah kita siapkan juga alat berat untuk segera mengantisipasi. Begitu, Mbak. Baik, saya ke Ibu Adhita. Ibu, tahun ini jumlah masyarakat yang mudik diprediksi naik 50%. Nah, dengan momentum mudik lebaran ini, sejauh ini seperti apa kesiapan transportasi untuk arus mudik? Ya, betul sekali Mbak. Angkanya memang meningkat tajam 56% jika dibandingkan tahun lalu ya. Dan tentu ini kita sikapi dengan melakukan koordinasi sejak awal. Tadi Pak Yusri sudah menyampaikan serangkaian persiapan yang itu sekarang ini sudah dalam tahap matang ya. Persiapannya sudah matang dan kita juga sudah siap untuk melayani jutaan pemudik yang sudah mulai bergerak beberapa hari yang lalu. Termasuk juga kita memastikan ya semua operator sudah siap juga dengan prasarana dan sarana yang semuanya sudah diramcek, sudah diinspeksi terkait dengan kelayak operasiannya untuk melayani di masa mudik ini.
Selain itu juga tadi salah satu kuncinya memang sosialisasi. Jadi sejak awal kami juga sosialisasikan rencana-rencana terhadap antara lain skema rekayasa lalu lintas, juga pembatasan-pembatasan yang mungkin dilakukan dan semuanya juga kita bekerja sama tentunya dengan stakeholders termasuk operator yang berinteraksi langsung dengan penumpang. Jadi persiapannya insya Allah sudah matang Mbak dan kami sudah siap, semua petugas di lapangan juga sudah siap untuk melayani, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Nah, yang diperlukan supaya mudik aman dan lancar adalah dukungan dari Polri. Pak Yusri, ini apa saja dukungan yang diberikan oleh Polri untuk kelancaran arus mudik tahun ini yang diprediksi naik sampai lebih dari setengahnya, Pak? Ya, Mbak Nisa, 193,6 ini prediksi yang kita inikan. Di tahun lalu 126 juta. Jadi peringkatnya cukup signifikan ya. Nah, ini yang kita menyiapkan personil. Ada 155 ribu personil lebih yang kita turunkan untuk pengamanan operasi ketupat tahun ini. Terus kami siapkan juga 5.784 pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu yang kita siapkan baik itu di tol, di arteri maupun di tempat-tempat alternatif. Nah, ini kita siapkan semuanya. Kemudian kami siapkan juga posko pengendali. Ini di NTMC, di Command Center, di kilometer 29 ini secara terpadu. Tadi pagi Pak Menteri PMK sudah mengecek langsung ke sana untuk melihat. Kemudian kami juga sudah membangun satu pos Command Center juga di 188, kilometer 188. Nah, heli ambulans standby. Yang ini dalam keadaan emergensi lah. Kemudian yang saya katakan tadi, kita juga menyiapkan tim urai kemacetan, Mbak. Karena kita tahu kadang-kadang kan kalau terjadi stuck kemacetan, kita menuju ke TKP ini agak sulit. Ternyata ya ini yang kami siapkan roda 2, lengkap dengan petugasnya dan juga yang... Jadi akan jemput bola ya Pak Yusri ya? Ya, betul Mbak. Seperti ini yang harus cepat kita. Contoh saja seperti tadi pagi terjadi kecelakaan lalu lintas di FTZ di atas itu kemarin tadi pagi. Di cepat tim urai kami langsung mengantisipasi. Dan alhamdulillah tidak terlalu lama, kemudian sudah bisa terurai kembali, Mbak. Nah ini betul-betul yang kami bersama-sama stakeholder untuk sama-sama kita kan lakukan pelatihan FGD apa semua sudah kita lakukan pelatihan bagaimana kita apabila menghadapi kemacetan yang tiba-tiba mendarat terus kecelakaan tiba-tiba di dalam tol sudah kita lakukan pelatihan karena kita belajar dari pengalaman tahun-tahun yang kemarin, Mbak. Begitu, Mbak. Baik, saya kembali ke Ibu Adita. Ibu, berapa banyak sarana dan prasarana transportasi untuk melayani masyarakat selama arus mudik Lebaran, Ibu? Mungkin ada armada tambahan untuk transportasi seperti kereta, bus dan juga pesawat dan juga kapal. Kita memang siapkan betul ya secara jumlah ini agar bisa menangkap demand yang tinggi sekali dari masyarakat. Kita bersama stakeholders tentunya para operator ini sudah mempersiapkan khususnya untuk transportasi darat itu sarana bis ya. Bis ini bisa bis umum maupun untuk pariwisata itu lebih dari 30.000 unit bis yang sudah siap untuk melayani. Juga 113 terminal di seluruh Indonesia. Ini terminal yang dilayani langsung oleh Kementerian Perhubungan ya. Sementara di daerah-daerah juga banyak sekali terminal yang nanti akan beroperasi. Selain itu untuk laut, Mbak, kita sudah siapkan lebih dari 213 kapal. Ini kapal yang untuk pelayaran di laut maupun juga untuk penyeberangan ya. Di samping itu juga untuk pesawat, ini satu yang mungkin juga satu penyediaan armada pesawat yang cukup tinggi selama pasca pandemi COVID, itu mencapai 420 unit pesawat. Dan ini untuk menangkap demand yang sangat tinggi ya saat ini terkait dengan penerbangan. Di samping juga ada 51 bandar udara yang nanti akan melayani di seluruh Indonesia. Baik itu yang nanti dikelola oleh BUMN maupun yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan ya. Dan juga kapal-kapal perintis khususnya untuk saudara-saudara kita ya yang ada di Kalimantan maupun di Sulawesi. Kita juga sudah siapkan Mbak, ini ada lebih dari 107 kapal perintis di mana di situ masyarakat bisa menggunakan transportasi ini dengan tarif yang disubsidi oleh pemerintah. Dan juga ada lebih dari 1.200 kapal swasta, tentu bekerja sama dengan para operator kapal ya. Baik. Dan untuk kereta api sendiri, ini ada 615 kereta api antar kota per hari di 192 stasiun. Jadi ini yang sudah kami siapkan, sekali lagi kolaborasi tentunya bersama stakeholders yaitu operator ya, dan juga tentu bersama pemerintah daerah juga untuk melakukan pengawasan. Baik, Ibu, seperti apa sejauh ini antisipasi yang
akan dilakukan dengan tingginya mobilitas selama periode mudik, terutama ini jalur tol. Tadi saya sudah membahas dengan Pak Yusri, salah satu yang menjadi sumber atau biang kerok kepadatan di jalan tol adalah rest area. Ini sudah ditetapkan bahwa mobil tidak boleh lebih dari 30 menit beristirahat di rest area. Ini rencananya apakah ada penambahan rest area di setiap ruas tol, Ibu, biar kendaraan-kendaraan ini lebih tersebar dan tidak menyebabkan antrean, atau mungkin ada rest area cadangan gitu? Ya, betul sekali Mbak. Tujuan orang untuk kemudian mampir ke rest area itu umumnya kan yang tidak bisa ditinggal ya, adalah ke kamar kecil dan juga antara lain mengisi bahan bakar. Makan dan minum itu sesuatu yang mungkin sebenarnya bisa dilakukan sambil jalan ya, gitu, Baik. asal stoknya memang memadai. Oke, Jadi Ibu. memang Berbicara tentang stok itu, kita nanti lanjutkan lagi, Bu Adita, Pak Yusri. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lagi terkait rest area yang sangat penting bagi pengendara, terutama untuk yang jarak jauh supaya tidak mencapai titik jenuh. Baik, kita lanjutkan obrolan soal musim mudik yang sudah tinggal besok. Ini akan memasuki periode pertama. Ibu Dita, boleh dilanjutkan tadi soal rest area. Apakah akan ada rest area sementara untuk selama mudik ini agar tidak menjadi tempat penumpukan kendaraan? ya betul Mbak. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan operator jalan tol dan juga pengelola rest area. Jadi khususnya untuk operator tol Jasa Marga ini kami mendapat informasi sudah mempersiapkan 59 rest area ya. Ini adalah tambahan yang memang diutamakan untuk kendaraan beristirahat dan penumpangnya buang air kecil. Jadi memang sudah disiapkan betul. Di samping tentunya akan ada juga rekayasa manajemen lalu lintas di dalam rest area itu sendiri, Mbak. Oke. Jadi pihak operator jalan tol ini ada satu aplikasi yang bisa memantau situasi dan kondisi rest area serta apa yang sebaiknya rekayasa yang diambil agar kepadatan di bahu jalan itu tidak terjadi. Jadi memang ada tools-nya yang bisa untuk mengawasi hal itu. Di samping juga akan nanti ada buka tutup rest area, Mbak. Karena ini memang perlu ketegasan dan perlu kesadaran juga nih dari para pemudik ya untuk mematuhi, dan disarankan jika memang penuh tidak memaksakan diri masuk ke rest area yang biasanya ada favoritnya gitu. Nah, diupayakan menuju rest area selanjutnya, atau salah satu opsi juga rest area di arteri, Mbak. Jadi keluar dulu dari jalan tol untuk masuk ke arteri yang juga sebenarnya sudah banyak sekali disiapkan oleh pemerintah daerah dan juga oleh pihak pemerintah pusat. Jadi saya rasa ini banyak opsi yang bisa diambil oleh masyarakat daripada terjebak di dalam antrian yang itu justru mempersulit. Gitu. Baik, saya kembali ke Pak Yusri. Pak Yusri, sejauh ini tadi katanya diusulkan bahwa sebaiknya keluar dulu jadi bisa mencari rest area di arteri supaya tadi tidak dikhawatirkan ada penumpukan kendaraan di bahu jalan atau bahkan mereka beristirahatnya di bahu jalan gitu. Sejauh ini koordinasi Polri dengan stakeholder lain agar arus mudik dan juga arus balik ini berjalan lancar tanpa ada insiden yang besar gitu, Pak. Terima kasih Pak Dita. Memang betul, koordinasi Polri dengan stakeholder terkait ini memang terus kita lakukan. Baik sebelum pelaksanaan operasi ya, kita mulai dari melakukan survei bersama Pak Menteri Perhubungan, kemudian Menteri PMK, beberapa bahkan Kapolri dari pagi juga masih survei dengan Panglima TNI, dengan Menko Polhukam segala, mengecek beberapa tempat termasuk pelabuhan. Kemudian kita membuat SKB, pembatasan tentang sumbu 3, kita sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama sama stakeholder. Kemudian kita lakukan juga TFG, Mbak, technical floor game langsung bagaimana, karena kita ada pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Pada pelaksanaan operasi kita juga secara bersama-sama di lapangan saling sinergitas lah untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada masyarakat yang akan mudik maupun harus balik nanti pada pelaksanaan balik nanti. Tentunya setelah pelaksanaan operasi ini kita selalu melaksanakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan. Apa sih kita kekurangannya seperti apa, ya untuk kedepannya kita akan melakukan yang lebih baik lagi. Intinya bahwa kita sudah menghimbau masyarakat, paling utama sebenarnya dari teman-teman media lah. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan pelepasan tim-tim media yang ada ini sangat membantu kami untuk memberi informasi kepada masyarakat. Ini betul-betul memang membantu kami, bagaimana kepadatan arus, bagaimana arus yang memang lancar, apakah di alternatif. Ini tim-tim media-media baik dari iNews ini sudah pada di lapangan semua, Mbak. Sudah, ini Pak, sudah jalan kami. Kita dan masyarakat, Mbak.
Betul, betul Mbak, betul Mbak, begitu. Baik, saya kembali ke Bu Adita. Bu Adita tadi berbicara soal rest area. Ada rest area cadangan atau bisa dibilang rest area fungsional dan warga juga pemudik juga diimbau untuk bisa ke rest area yang berada di jalur arteri. Jadi keluar dulu dari jalan tol. Sejauh ini apa sih Bu fasilitas dan kemudahan yang bisa didapat pemudik di rest area? Apa yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalisasi gitu Bu Adita? Iya, banyak sekali Mbak sebenarnya. Rest area dalam masa normal atau reguler memang itu tempat istirahat dan pasti ada tempat makan, minum, dan buang air kecil, mengisi bahan bakar ya. Yang standar itu, nah, tetapi dalam masa mudik ini akan ditambah juga dengan adanya posko kesehatan. Jadi ini juga untuk membantu pemudik yang mengalami kelelahan itu bisa memeriksakan diri ya, agar lebih fresh lagi, prima lagi untuk melanjutkan perjalanan. Di samping itu juga akan ada titik-titik untuk charging station kendaraan listrik, Mbak. Ini baru saja tadi sore juga Kemenko Marves bersama seluruh stakeholders melakukan publikasi mengenai titik-titik mana saja SPKLU yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di samping itu juga nantinya akan ada tambahan-tambahan portable toilet. Karena salah satu permasalahan kemarin memang antrian di toilet ya. Dan nanti tentu dari pihak operator rest area ini akan menambah portable toilet yang mudah dijangkau. Sehingga ini nanti bisa memberikan layanan ke masyarakat setidaknya untuk hal yang paling mendasar ya, untuk buang air kecil. Ini permasalahan dari tahun ke tahun memang itu yang paling utama yang dicari. Ya. Baik, Ibu Adita sejauh ini salah satu rest area favorit tadi sudah membahas dengan Pak Yusri adalah kilometer 57 ya tadi Pak Yusri ya Pak? Yang menjadi memang titik fatigue atau titik lelah para pemudik. Di sekitar kilometer 57 itu apa sudah disiapkan rest area fungsional dengan fasilitas yang mirip-mirip lah Bu Adita dengan kilometer 57 ini? Ya, di sekitar itu mungkin dalam radius beberapa kilo lagi ya Mbak ya. Ini memang kita bersama tentunya pihak dari operator jalan tol dan operator rest area ini memetakan di titik mana saja yang itu kira-kira akan terjadi kepadatan dan di beberapa radius kilometer di depannya nanti akan ada tambahan fungsional. Jadi ini yang sudah menjadi pertimbangan dari rekan-rekan karena melihat pengalaman juga dari tahun sebelumnya ya. Di rest area favorit itu biasanya kepadatan akan sudah dimulai di kilometer berapa dan di situ nanti operator jalan tol akan memberikan semacam informasi Mbak mengenai situasi rest area yang di depannya. Jadi intinya bisa mempersiapkan diri di kilometer sebelumnya, tidak mendekati di rest area sehingga memaksakan masuk. Jadi jauh-jauh kilometer sebelumnya sudah ada pengumuman. Penuh situasi gitu ya rest Bu area ya? di depan seperti apa? Baik, Penuh baik. atau masih kondusif atau seperti apa? Jadi bersiap. Sehingga juga bersiap juga untuk menambah waktu mungkin ya untuk masuk ke rest area selanjutnya gitu. Baik. Itu yang akan dilakukan. Yang penting informasinya selalu terupdate Mbak. Siap Ibu. Saya kembali ke Pak Yusri. Pak Yusri ada imbauan tidak Pak untuk masyarakat Pak? Singkat saja mungkin nanti Bu Adita boleh ditambahkan singkat saja seperti mungkin jangan lupa saldo e-tolnya selalu terisi. Silakan Pak Yusri. Yang pertama memang pemerintah sudah menghimbau ya, ini khususnya Pak Kapolri juga sudah menyampaikan kemarin, kita tahu memang titik puncak arus mudik ini adalah tanggal 7, 8, 9, walaupun operasi kita sudah mulai besok, kita sudah laksanakan operasi ini. Ya, yang kita harapkan adalah masyarakat mau kalau bisa berangkat sebelumnya lah, karena kita tahu nanti menumpukan ini. Jadi berangkatnya lebih awal dan juga pulangnya bisa lebih akhir lagi. Jadi bisa mengatur sendirilah, karena kan banyak informasi yang kita sampaikan melalui media sosial kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi stuck nantinya. Itu pertama. Yang kedua, memang kita mengharapkan kita ini kan perjalanan jauh. Batas masyarakat untuk bisa membawa kendaraannya adalah batas 4 jam itu harus setelah 30 menit. Nah ini yang memang harus dipatuhi betul. Di satu sisi bahwa kendaraan juga harus kendaraan yang sudah layak jalan, dia juga siap. Kalau ini berangkat mudik kan puasa nih Mbak, pasti ngejarnya ke rest area nanti buka puasa. Kalau bisa bawalah makanan memang untuk sambil berbuka puasa kalau memang nggak sempat atau penuh di rest area bisa buka puasa di kendaraan sambil berjalan pelan-pelan sambil mencari rest area atau berhenti keluar kata Pak Bu Dita tadi keluar aja nggak apa-apa nanti bayarnya sama kok kan dihitung kilometer ini. Toh sama ini ya uang yang dikeluarkan sama, untuk Mbak. Biaya tolnya. Nanti kalau keluar juga ke rest area di luar itu juga sama bayarannya nanti pada saat dia masuk. Jadi nggak akan ada bilang tambahan 2 kali lipat, tidak ada. Itu yang akan ketahui. Baik, Bu Dita singkat saja.
Ya Mbak, saya menambahkan tadi yang disampaikan Pak Yusri. Yang penting betul tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Anissa, jangan lupa kartu elektroniknya diisi, saldonya diyakinkan itu sudah cukup ya. Karena salah satu sumber kemacetan adalah adanya masalah ketika melakukan pembayaran. Iya, betul. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, menambahkan juga selalu pantau informasi karena dinamika di lapangan itu bisa saja terjadi. Jadi pihak kepolisian mungkin sudah merilis juga jadwal mengenai rekayasa, besok sudah akan dimulai tanggal 5. Namun demikian situasi kan sangat tergantung dari kondisi lapangan ya. Kalau ternyata situasinya masih kondusif, bisa saja rekayasanya mungkin tidak diimplementasikan. Nah, ini perlunya masyarakat proaktif mencari informasi agar tadi tetap dapat melakukan perjalanan dengan lancar, tidak terhambat oleh dinamika yang ada di lapangan. Baik. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Yusri, terima kasih banyak Ibu Terima kasih Mbak Disa, Adita. Budita, selamat malam. Baik, Selamat semoga malam, Pak Yusri. penyelenggaraan mudik tahun ini, mudik dan balik tahun ini berjalan lancar tanpa adanya insiden. Dan kami harap dengan persiapan yang sedemikian rupa, evaluasi yang terus digulirkan setiap tahun, semoga tahun ini lancar dan semua bisa berlebaran bersama keluarga dan kembali ke kota asal dengan selamat. Terima kasih Pak Yusri, Bu Adita, selamat malam.